Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3383, 3384, 3385. Apakah kamu bergerak sendiri? Dev memandangi telur makhluk spiritual dengan hati-hati, lalu melangkah maju dan menyentuhnya dengan lembut dengan tangannya. Dia ingin merasakan apa yang ada di dalam telur makhluk spiritual, tapi saat tangan Dev menyentuh telur makhluk spiritual itu tiba-tiba meletus menjadi sinar cahaya berwarna-warni yang naik ke langit lagi. Ketika Dev melihat ini, dia terkejut dan segera melepaskan tangannya. Jika orang lain melihatnya dan mereka semua menemukannya di sini, maka dia pasti akan mendapat masalah. Tetapi Dev tidak tahu bahwa ketika cahaya warna-warni menghilang, tidak jauh dari sana, ada sekelompok kultivator yang berteleportasi ke tempatnya melalui pintu masuk medan perang para dewa dan iblis. Orang-orang ini mengenakan pakaian yang sama, dan mereka jelas berasal dari sekte yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa jika satu sekte bisa mendapatkan begitu banyak token, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan sekte ini tidak lemah, setidaknya ada banyak sumber daya atau koin spiritual yang mereka miliki. Lihat, apa itu? Seseorang melihat cahaya warna-warni dan berteriak dengan cepat. Tapi saat semua orang menoleh, cahaya warna-warni itu telah menghilang. Apa yang kamu bicarakan? Ini adalah medan perang antara dewa dan iblis. Tidak ada aturan. Jika kamu tidak ingin mati, tetaplah bersikap rendah hati. Seorang pria parubaya berpakaian hijau berteriak tajam. Kakak, aku baru saja melihat seberkas cahaya warna-warni naik ke langit tidak jauh dari sana, tapi menghilang dalam sekejap, kata orang yang dimarahi itu dengan cemas. Ya, saya juga melihatnya, tetapi cahaya warna-warni menghilang dalam sekejap. Mungkinkah ada harta karun yang lahir? Seseorang juga berkata bahwa dia melihatnya. Mengetahui lebih dari satu orang telah melihatnya, pria parubaya berbaju hijau juga sedikit terguncang, jadi dia berkata, ayo kita pergi dan lihat, tapi semua orang harus bersemangat. Ada semua orang dengan kekuatan yang hebat di medan perang para dewa ini dan iblis, jadi kita harus berhati-hati. Bahkan jika Anda berasal dari ras yang sama, Anda harus berhati-hati. Kultivator manusia seringkali adalah lebih kejam. Setelah peringatan tersebut, sekelompok orang ini terlihat terbang ke arah sinar cahaya warna-warni yang naik ke langit itu. Setelah beberapa saat, awan kabut putih muncul di depan mereka. Kakak, lihat, ini area yang luas. Hanya di sini awan kabut putih berkumpul dan tidak menghilang. Pasti ada yang tidak beres, kata seseorang dengan keras. Pria parubaya berpakaian hijau telah menemukan kabut putih, dan kesadaran spiritualnya menyebar, tetapi dia menemukan bahwa kesadaran spiritualnya tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Jelas sekali bahwa ada perlindungan formasi dalam kabut putih ini, yang mencegah indera spiritual untuk mendeteksinya. Jika ada formasi, itu membuktikan ada seseorang di sini, dan sinar cahaya warna-warni memancar dari sini. Mungkin harta karun itu ada di dalam kabut putih ini? Kakak, ayo cepat masuk. Pasti ada harta karun di dalamnya. Cahaya warna-warni tadi datang dari sini. Beberapa orang tidak sabar menunggu. Bagaimanapun juga, harta karun yang bisa memancarkan sinar cahaya warna-warni pasti merupakan harta langka yang tak ternilai harganya. Tidak ada yang boleh bergerak, karena lawan bisa mengatur formasi seperti ini, dia seharusnya orang kuat. Dan kita tidak tahu siapa yang ada di sini atau berapa banyak orang yang ada di dalamnya. Bagaimana jika kita menerobos masuk dengan gegabah dan terjatuh ke dalam jebakan? Pria parubaya berpakaian hijau dengan cepat menghentikannya. Sekarang kesadaran spiritualnya tidak dapat mendeteksi kabut putih, dan dia tidak tahu berapa banyak orang di dalam, jadi dia tidak berani masuk. Terlihat tubuh pria parubaya berpakaian hijau jatuh dengan cepat, dan kemudian sampai ke tepi kabut putih. Perlahan menjangkau kabut putih, berharap bisa mendeteksi situasi di dalam kabut putih dengan cara ini. Hanya saja cara ini tidak bisa dideteksi sama sekali. Namun, dari kabut putih, aura alam kesengsaraan tingkat 6 terus-menerus memancar keluar. Hal ini justru mengejutkan pria parubaya berpakaian hijau itu, lagi pula banyak orang yang menyembunyikan identitasnya agar bisa mengejutkan mereka. Tapi orang-orang di kabut putih ini sengaja memperlihatkan auranya, dia heran kok masih ada yang melakukan hal itu. Mungkinkah kamu ingin menakut-nakuti kami dengan aura alam kesengsaraan tingkat 6? Pria parubaya berpakaian hijau tersenyum dingin di dalam hatinya, dan kemudian berkata, rekan Tao, kami baru saja melangkah ke dalam medan perang para dewa dan iblis, dan kami menemukan sinar cahaya berwarna-warni naik ke langit. Apakah kamu tidak tahu harta macam apa itu? Jangan khawatir, kami hanya melihat-lihat, karena sesama penganut Tao kita telah mengambil langkah pertama, kami tidak akan pernah merampokmu.
Sekte Serigala Surgawi kami jelas merupakan orang yang menepati janjinya. Suara itu masuk di telinga Dev dan Luosi. Setelah mendengar tentang Sekte Serigala Surgawi, wajah Luosi sedikit berubah. Saya tidak menyangka orang-orang dari Sekte Serigala Surgawi juga akan datang. Tampaknya ada banyak orang yang datang ke medan perang para dewa dan iblis di seluruh surga dan dunia manusia, kata Luosi. Apakah kamu kenal orang-orang dari Sekte Serigala Surgawi? Dev bertanya. Dev hanya tahu sedikit tentang alam surgawi dan manusia ini, dan tidak tahu apa itu Sekte Serigala Surgawi. Kamu tahu, Sekte Serigala Surgawi ini adalah sekte di wilayah barat. Orang-orang ini adalah yang terburuk, dan mereka tidak menepati janji. Mereka semua adalah orang-orang yang penuh nafsu. Saya mengikuti kakak laki-laki saya ke wilayah barat, dan saya bertemu orang-orang dari Sekte Serigala Surgawi. Saat itu saya masih sakit lagi, dan saya hampir dinodai oleh orang-orang dari Sekte Serigala Surgawi. Untungnya, kakak senior menyelamatkan saya dengan seluruh kekuatannya, dan kami berdua melarikan diri ke wilayah utara. Luosi berkata dengan ekspresi kesal. Jadi Sekte Serigala Surgawi sebenarnya adalah orang seperti itu? Dev tidak menyangka bahwa orang seperti itu akan berani mengatakan bahwa dia menepati janjinya dan menyatakan dirinya sebagai anggota keluarga. Ternyata dia adalah dari Sekte Serigala Surgawi. Sungguh tidak sopan. Dev memutuskan untuk mempermainkan orang-orang dari Sekte Serigala Surgawi ini, jadi dia berbicara. Pria parubaya berpakaian hijau mendengar jawaban pihak lain dan terdengar sangat sopan. Dia pikir dia takut dengan nama Sekte Serigala Surgawi, jadi dia berkata dengan wajah bangga, "Rekan Tao, saya harap Anda dapat merobohkannya formasinya dan mari kita lihat harta karun itu." Ya, jika sesama penganut Tao memiliki kekhawatiran, saya bisa masuk sendiri, dan saya tidak akan pernah tergoda oleh harta karun sesama penganut Tao. Anda pasti pernah mendengar tentang Sekte Serigala Surgawi kami. Di seluruh wilayah barat, Sekte Serigala Surgawi kami adalah sekte yang paling jujur. Pria parubaya berpakaian hijau itu membual, yang hampir membuat Dev tertawa terbahak-bahak. Tentu saja saya pernah mendengar nama Sekte Serigala Surgawi. Ada legenda tentang Sekte Serigala Surgawi di seluruh dunia surga dan manusia. Dikatakan bahwa semua murid Sekte Serigala Surgawi adalah orang mesum besar, dan mereka akan melakukannya, bahkan tidak peduli meskipun korbannya adalah kerabatnya sendiri. Sekarang wanita di Sekte Serigala telah menjadi objek perbincangan publik, dan anggota Sekte Serigala Surgawi telah menjadi bajingan, kata Dev dengan santai. Setelah mendengar perkataan Dev, Luosi tidak bisa menahan tawa. Dia benar-benar tidak menyangka Dev akan mengatakan ini. Pria muda dan parubaya itu tertegun sejenak, lalu menjadi geram. Bocah, aku akan membunuhmu, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Dan wanita yang ada dalam formasimu ini, aku akan menelanjanginya dan menjadikannya budak kami. Pria parubaya berpakaian hijau meraung dengan marah, lalu melambaikan tangannya, dan semua orang jatuh satu demi satu. Orang-orang ini mengepung formasi Dev dengan lambaian tangan pria muda parubaya ini. Orang-orang ini semua memasuki formasi bersama-sama. Alasan kenapa mereka seperti ini adalah untuk membuat orang-orang yang ada di dalam formasi sibuk. Melalui percakapan tadi, pria parubaya berpakaian hijau sudah menebak kalau tidak akan banyak orang yang ada di dalam formasi. Mungkin hanya ada satu pria dan satu wanita. Dalam hal ini mereka bergegas bersama dan membuat pihak lain tidak bisa bereaksi. Melihat pihak lain masuk bersama, ekspresi Luosi menjadi sedikit gugup. Melihat kegugupan Luosi, Dev menghiburnya dan berkata, "Jangan takut. Jika orang-orang ini memasuki formasi, itu akan menjadi plester. Saya telah menyiapkan formasi ilusi di kabut putih ini. Jika mereka jatuh ke dalam formasi ilusi, mereka tidak akan bisa mencelakai kita." Luosi dihibur oleh Dev, dan kemudian dia merasa lega dan mengangguk. Kemudian Luosi mengangkat pedangnya dan bergerak menuju kultivator yang mengganggu. Mata Luosi penuh amarah. Pada saat ini, seorang kultivator Sekte Serigala Surgawi itu merasa pusing setelah memasuki kabut putih, dan kemudian menemukan bahwa kabut putih di depannya perlahan menghilang. Terlihat seorang gadis dengan sosok anggun dan pakaian sangat terbuka, membawa keranjang bunga berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Melihat gadis itu, kultivator Sekte Serigala Surgawi itu tiba-tiba menyeringai. "Cantik, cantik, cepat temukan kakakmu ini, kakak akan membiarkanmu menikmatinya." Kultivator itu berlari ke arah gadis itu dengan tidak sabar. Pada saat ini, Luosi melihat kultivator Sekte Serigala Surgawi itu berlari ke arahnya dengan mata penuh api dan air mata mengalir di wajahnya. Sepertinya dia tidak memiliki pertahanan sama sekali, dan dia melepas pakaiannya sambil berlari. Luosi tahu bahwa kultivator Sekte Serigala Surgawi ini pasti terjebak dalam formasi ilusi dan terpesona olehnya. Melihat kultivator cabul di depannya, kemarahan Luosi menjadi semakin hebat. Lalu dia mengangkat pedangnya dan menikamnya. Puff! Kultivator Sekte Serigala tertegun sesaat, dan rasa sakit yang parah membuatnya terbangun. Saat dia melihat pedang panjang menusuk dadanya, matanya penuh rasa tidak percaya. Mata kultivator Sekte Serigala Surgawi membelalak dan dia menatap Luosi dengan kaget. Dia jelas mengenali Luosi, tapi sayangnya dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Darah terus mengalir dari mulutnya.
Kultivator Sekte Serigala Surgawi ini dengan putus asa mengangkat tangannya untuk menangkap Luosi, tetapi kekuatan tubuhnya dengan cepat terkuras habis, dan dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya. Luosi mengertakkan gigi, tiba-tiba mencabut pedangnya, lalu menebas kepala kultivator tersebut. Kultivator Sekte Serigala Surgawi itu dipenggal kepalanya. Kepalanya terbang jauh, tubuhnya langsung jatuh ke tanah, bahkan jiwa kehidupannya pun lenyap bersamaan. Luosi memandangi mayat kultivator Sekte Serigala Surgawi dengan dingin, matanya penuh kebencian dan niat membunuh. Luosi mengambil pedangnya dan terus berburu. Dan Dev juga tidak diam, dia memegang pedang pembunuh naga dan menggunakan formasi sihir untuk mulai berburu. Dev tahu bahwa tidak mungkin formasi ilusi ini dapat menjebak orang-orang ini sepanjang waktu. Dia harus memanfaatkan kenyataan bahwa lawan tidak mengetahui keberadaan formasi ilusi ini untuk membunuh lawan sebanyak-banyaknya. Jika lawan sudah tahu dan bersiap, dikhawatirkan formasi ilusi tidak akan efektif. Pada saat ini, tidak lama setelah pria parubaya berpakaian hijau memasuki kabut putih, ekspresinya tiba-tiba mengembun dan dia menemukan sesuatu yang aneh di dalam kabut putih. Formasi ilusi, saya tidak menyangka ada formasi ilusi selain formasi tersebut. Sepertinya lawanku adalah ahli formasi. Pria parubaya berbaju hijau itu mengerutkan kening dengan cahaya dingin di matanya. Sebagai senior dari Sekte Serigala Surgawi, tentu saja dia harus memiliki kemampuan yang nyata. Saudara-saudara junior, dengar, kita telah jatuh ke dalam formasi ilusi. Setiap orang harus berkonsentrasi dan mengumpulkan energi agar tidak terpengaruh. Pria parubaya berpakaian hijau itu dipenuhi dengan amarah, dan kemudian dia meraung keras. Raungan ini mengandung semburan kekuatan jernih, membuat semua orang merasa segar dan terbangun dari ilusi. Mata Dev sedikit menyipit ketika dia mendengar raungan pria parubaya berbaju hijau. Sepertinya orang ini punya beberapa trik di lengan bajunya. Formasi ilusinya ditemukan begitu cepat, dan gelombang suaranya juga dapat digunakan untuk membangunkan semua orang. Pada saat ini, Luosi sedang mengangkat pedangnya untuk menikam seorang kultivator Sekte Serigala Surgawi, tetapi suara pria parubaya berbaju hijau membuat kultivator Sekte Serigala Surgawi langsung terbangun. Melihat Luosi memegang pedang panjang dan hendak menikamnya, kultivator Sekte Serigala Surgawi tiba-tiba mundur, nyaris menghindari pedang Luosi. Tapi sebelum kultivator Sekte Serigala Surgawi bisa selamat, sebuah pedang menembus tubuhnya langsung dari belakang. Melihat ini, Luosi melangkah maju dan memenggal kepala kultivator Sekte Serigala hari itu. Ternyata orang yang menikam kultivator Sekte Serigala Surgawi ini dari belakang adalah Dev. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan jika orang-orang ini melihat melalui formasi ilusi? Luosi bertanya. Tidak apa-apa, ayo kembali ke formasi dulu. Bahkan jika mereka melihat melalui formasi ilusi, mereka tidak akan bisa mengisi ulangnya dalam waktu singkat. Aku menggunakan senjata kuno ini untuk mengatur formasi ini dan kekuatannya akan menjadi lebih, kata Dev, sambil menarik Luosi kembali ke tengah formasi. Bersambung.